Pembahasan hari ini mengenai sejarah peradaban Islam di dunia, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat memahami sejarah peradaban Islam di dunia melalui pengamatan video. 2. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. 3. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. 4. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran umat Islam di dunia. 5. Menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Sejarah perkembangan Islam secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode klasik. Periode klasik sejarah perkembangan Islam meliputi masa ekspansi, integrasi, masa keemasan Islam, dan masa disintegrasi. 2. Periode pertengahan. Periode pertengahan juga membuat 2 masa, yaitu masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Masa 3 kerajaan besar juga terdiri dari 2 fase, yaitu fase kemajuan 1 dan fase kemunduran 2. 3. Periode modern. Periode modern terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang, yaitu periode kebangkitan umat Islam, terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir pada tahun 1801 Masehi. Mereka tersadar dari tidur panjangnya dan melihat bahwa kemajuan peradaban sudah berpindah dari umat Islam ke dunia barat. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Faktor kemajuan dan kemunduran Islam. Kemajuan atau kejayaan Islam pada masa lalu dipengaruhi oleh semangat belajar umat Islam yang tinggi. Karena semangat belajar yang tinggi tersebut, lahirlah tokoh-tokoh dalam dunia ilmu pengetahuan yang mengantarkan umat Islam pada masa kejayaan. Sedangkan penyebab kemunduran peradaban Islam lebih bersifat internal daripada eksternal. Di antaranya sikap malas dan gaya hidup materialis, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewahan. Kedua gaya hidup tersebut pada dasarnya merupakan pengantar sekelompok manusia menuju gerbang dekadensi moral. Perkembangan Islam di dunia. 1. Perkembangan Islam di benua Asia. Contoh perkembangan Islam di Asia adalah perkembangan Islam di Pakistan. Pakistan merupakan suatu negara yang terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Afghanistan di sebelah barat Laut dan Utara, Tiongkok, India, dan Laut Arab Selatan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Pakistan merdeka bersama-sama dengan India. Setelah terlepas dari Inggris, Pakistan menjadi sebuah negara merdeka dengan sistem pemerintahan berbentuk republik dan dikenal dengan nama Republik Islam Pakistan. Agama Islam masuk ke Pakistan pada masa Khalifah ke-6 dari dinasti Umayyah, jauh sebelum Pakistan menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Khalifah ke-6 tersebut bernama Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. 2. Perkembangan Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah masuk ke benua Afrika sejak Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian, Islam benar-benar masuk ke benua Afrika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya setelah panglima perangnya Amr bin As berhasil membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa Romawi. Negara-negara di benua Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam, antara lain sebagai berikut. 3. Perkembangan Islam di benua Eropa. Berdasarkan sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu A. Periode kekhalifahan Islam di Spanyol berlangsung 8 abad dan pemerintahan Islam hingga ke beberapa pulau, di antaranya Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. B. Adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13.
di antara penguasa Mongol, yaitu dinasti Khan yang beragama Islam. C. Periode ekspansi Kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. D. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. 4. Perkembangan Islam di benua Amerika. Islam pertama kali masuk ke Amerika dibawa oleh orang-orang Islam dari Spanyol dan benua Afrika. Namun, umat Islam generasi awal tersebut banyak yang murtad karena tekanan-tekanan terhadap keislaman mereka. 5. Perkembangan Islam di benua Australia. Islamic Council NSW menyebutkan bahwa Islam masuk Australia pertama kali dibawa oleh nelayan dan saudagar Bugis yang berasal dari Makassar. Saat ini, komunitas Muslim di Australia mempunyai sejumlah gedung, perkantoran, dan ruang pertemuan multifungsi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan spiritual. Perkembangan bidang keilmuan. Berikut tokoh-tokoh Muslim dalam berbagai ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Hikmah mempelajari perkembangan Islam. 1. Mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia. 2. Memahami sesama Muslim adalah saudara, meskipun dari berbagai benua dan negara yang berbeda. Persaudaraan tersebut diikat dengan akidah atau ketuhanan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab suci yang satu, yaitu Al-Quran. 3. Terhindar dari sikap rasis, karena memahami semua manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya ketakwaanlah yang membedakannya. 4. Menjadikan perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa, suku, jenis rambut, dan sebagainya sebagai rahmat. 5. Memahami bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal bahwa sesuatu yang diinginkan akan berhasil atau tercapai. Terima kasih.